Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah istimewanya Gunung Dempo. Kita tidak harus ketakutan kehabisan air, karena di setiap shelter terdapat sumber mata air. Bahkan sampai ke Sabana sumber mata air masih ada. Matahari mulai condong. Kami harus segera mendaki bila tidak ingin sampai di Sabana kemalaman. Dinding lemari memiliki ketinggian 2356 mdpl. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke shelter 2. Target kami hari ini sampai ke Sabana, walau harus mendaki sedikit kemalaman. Perizinan yang hanya 2 hari saja membuat kami tidak banyak waktu untuk bersantai-santai. Perlahan kaki mulai menuju ke tebing bebatuan yang dikenal dengan nama julukan dinding lemari. Di sini kekuatan otot-otot tangan benar-benar diuji. Tebing bebatuan yang curam dan hanya sedikit akar pepohonan menjadi tempat jemari berpaut. Kami harus ekstra hati-hati melaluinya. Bang Leo sebagai orang pertama yang melaluinya sampai di atas dengan selamat. Bebatuan dinding lemari ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Sudah dapat dipastikan jika kita terpeleset dan terjatuh, rumah sakitlah menjadi tempat perbaringannya. Sekarang giliran Usman. Aku yang melihatnya mendaki dinding lemari ini merasakan sensasi yang luar biasa. Berkat kegigihan dan kesabaran, walau prosesnya terbilang lambat, akhirnya kami semua bisa memanjat dinding lemari dengan selamat. Pendakian menuju shelter 2 pun dimulai. Hampir sama estimasi jarak tempuh dari pos 1 ke dinding lemari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit untuk tiba di shelter 2. Cahaya mentari di ujung cakrawala mulai condong. Hari yang seharusnya masih terang, kini perlahan menggelap karena terhalang oleh kabut. Hutan adalah salah satu sumber kehidupan, penuh dengan ketidakterdugaan, yang bisa menghancurkan hati dan pikiran. Rasa lelah akibat tubuh yang menderita biasanya akan membuat otak merancau tak karuan. Kerap sekali akibat rasa lelah melanda, membuat emosi datang secara tiba-tiba, walau tanpa penyebab. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan seseorang yang bisa mencairkan suasana. Dengan begitu, rasa lelah tidak terlalu terasa karena dipenuhi canda dan tawa. Jalur semakin berat, ditambah lagi tubuh yang mulai kelelahan, membuat pendakian kami semakin melambat. Dinginnya embusan angin khas pegunungan, ada rasa khawatir akan terkena hipotermia. Namun, karena kali ini persiapan fisik dan mental sudah dipersiapkan dengan matang, jadi takut akan terkena hipotermia hanyalah sebuah kekhawatiran saja. Kami terus melanjutkan pendakian walau pandangan kian terbatas. Jalur semakin berat, membuat kami sampai 3 kali beristirahat untuk tiba di shelter 2. Namun walaupun demikian, akhirnya sampai juga di pos 2. Disambut hari yang mulai temaram. Shelter 2, 2556 mdpl, ujar Bang Leo. Suaranya terdengar olehku yang berada di paling belakang. Alhamdulillah, kita tiba di shelter 2, ujarku dengan senyum sumringah menghiasi wajah. Setelah benar-benar tiba di shelter 2, kami beristirahat sejenak. Kebetulan perut mulai bernyanyi lagu keroncongan. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengeluarkan peralatan memasak
Makanan instan menjadi pilihan untuk menu kali ini. Aku mau ke sumber air untuk mengambil air wudhu, ujar Paki. Mendengar penuturan Paki, Bang Leo menyuruhku untuk menemaninya, walau sebenarnya Paki menolak untuk ditemani. Bang Leo kembali mengeluarkan pengalamannya sebagai mahasiswa Mapalah. Dia mengatakan, biasanya di waktu menjelang malam seperti ini, hewan-hewan penghuni gunung akan keluar untuk mencari sumber mata air. Jadi kita tidak disarankan menuju sumber mata air seorang diri. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku membawa semua botol air yang kosong. Kemudian menemani Paki berwudu dan turut juga melaksanakan salat maghrib. Kamu tidak ikut salat maghrib? Tanya Paki. Salat dong, masa enggak? Jawabku. Bagus, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Jangan seperti aku, tidak disalatkan, tidak juga dikebumikan, pungkasnya. Maksudmu? Tanyaku. Aku heran mendengar perkataan Paki. Apa maksudnya mengatakan hal seperti itu? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti saat tiba di puncak kamu akan tahu, jawabnya. Walaupun tidak melanjutkan pertanyaan lagi, sebenarnya ucapan Paki barusan membuat suasana hatiku diliputi rasa penasaran. Seberes mengambil air wudhu, aku dan Paki kembali ke pos. Terlihat Bang Leo dan Usman masih disibukkan oleh kegiatan masak-memasak. Aku menggelar seutas terpal di atas lantai pos 2. Sebagai landasan setelah lantai. Karena luas pos tidak bisa bila Paki berada di sebelah kananku. Lagi pula kami sholatnya hanya berdua saja. Akhirnya Paki menjadi makmum di belakangku. Setelah membaca niat salat maghrib, aku mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Di takbiratul ilham tidak ada keanehan yang terjadi. Namun saat aku selesai membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara makmum mengaminkan lebih dari satu orang. Bahkan terdengar banyak, sampai-sampai suaranya seolah memenuhi hutan belantara. Kehusukan sholat benar-benar diuji. Namun aku tepis semua itu dengan berpikir positif. Barangkali yang menjadi makmumku saat ini tidak hanya Paki. Mungkin Bang Leo dan Usman telah ikut menyusul. Setelah selesai melaksanakan sholat, aku terkejut melihat Bang Leo dan Usman tengah sibuk menyajikan makanan yang mereka masak. Aku pun mempertanyakan perihal itu kepada Paki, tapi ujarnya dia tidak merasakan keanehan dalam salat kami. Begitu juga dengan kesaksian Bang Leo dan Usman. Mereka bahkan tidak mendengar suara tersebut. Tapi kalau suara perut yang lapar sih ada, cetus Paki. Lagi-lagi aku merasakan kejanggalan. Tapi anehnya hal itu hanya aku saja yang merasakan. Jarum pendek jam menunjuk ke angka 18.30. Estimasi dari shelter 2 menuju pelataran sekitar 3 jam lagi. Kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian, walau harus menerobos kegelapan malam. Beruntung, hari ini cuaca cukup cerah. Seberes makan dan packing, kami memulai pendakian. Sama dengan formasi sebelumnya, Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman dan Paki, dan aku berada paling belakang. Ada yang berbeda dengan Paki kali ini. Dia yang tadinya selalu mencairkan suasana dengan kejenakaannya, kali ini cenderung lebih pendiam. Walau sesekali aku mengajaknya bercanda. Memang semenjak mengatakan kalimat aneh tak kalah mengambil air wudhu tadi, Paki boleh dibilang berubah menjadi dingin. Ternyata ada untungnya juga, perjalanan lebih serius. Dengan tidak adanya canda tawa, pendakian kami lebih fokus. Dan tanpa terasa,
kami sudah melalui jarak tempuh sekitar 1,5 jam lamanya. Kami pun akhirnya berada di atas ketinggian 2829 mdpl. Tepat pukul 8 malam, kami sampai di Cadas, tebing curam bebatuan merah. Beberapa tanaman centigi mulai menjadi penghias di sepanjang jalur. Tumbuhan endemik ini memang sangat populer di Gunung Dempo. Masyarakat pribumi pagar alam menamainya pohon panjang umur. Disebut pohon panjang umur karena tanaman ini butuh waktu 10 tahun lamanya hanya untuk batangnya tumbuh 3 cm. T memutuskan beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang mulai terkuras. Dari sini, sekitar 1 jam 10 menit lagi, kami akan tiba di makam perintis, tempat bersejarah yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupku. Kita beristirahat sejenak, ujar Bang Leo membuka percakapan. Kalau dilihat dari peta, topografi, sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai di Sabana, sambungnya lagi. Aku membenarkan ucapannya. Jika tanpa hambatan, sekitar jam 10 malam kami tiba di pelataran. Di sanalah rencananya kami akan bermalam. Berhubung perjalanan sudah tidak seberapa lagi, kami istirahatnya cuma sebentar saja. Pendakian kali ini bertambah berat. Jalur bebatuan merah, tubuh yang lelah, ditambah lagi mata yang mulai mengantuk, membuat hawa dingin kian terasa menembus tulang. Semangat menuju puncak tak pernah padam. Walau penuh perjuangan, akhirnya kami sampai juga di makam perintis. Air mataku tumpah. Makam ini mengingatkan tragedi tentang Tony dan Tina beberapa waktu lalu. Namun hal itu aku sembunyikan. Bukan tidak mungkin jika Bang Leo, Paki, dan Usman mengetahui kalau aku menangis, mereka akan bertanya. Jadi, merahasiakannya adalah pilihan yang tepat. Kita dibentuk oleh kenangan. Beberapa membuat kita rindu dengan kenangan yang tak mungkin bisa terulang. Beberapa lainnya mendewasakan dengan cara menyakitkan. Tapi semua itu bertujuan untuk membentuk karakter menuju kedewasaan dalam sebuah pikiran. Kenangan bisa berwujud tawa, duka, bahkan tatah kota. Dan pagar alam adalah tempat kenanganku bersama Tony dan Tina. Aku menghela napas bila mengingatnya. Kehidupan memang banyak memberi kita pelajaran, walau terkadang menyakitkan. Hari mulai menggelap. Angin mulai menderu. Hawa dingin sudah tidak bisa dihindari. Aku dan tim memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami harus segera menuju Sabana agar bisa membuat tenda dan beristirahat. Setidaknya dingin-dingin begini menyeruput kopi hangat pasti sangatlah nikmat. 15 menit kemudian kami tiba di dataran hamparan Centigi. Iya, ini adalah pelataran. Orang-orang menyebutnya Sabana. Disinilah kami akan mendirikan tenda. Mengistirahatkan badan sambil menyeruput kopi hangat. Mantap. Hari kian gelap, kabut kian tebal, namun hujan tidak jua menampakkan diri. Kegiatan memasang tenda dan masak-memasak menjadi sangat menyenangkan. Kejenakaan Paki sepertinya telah kembali. Sesekali juga acara makan malam kami dipenuhi canda tawa oleh kelucuannya. Paki memang sosok yang sangat pandai dalam mencairkan suasana. Tapi ucapan di sumber mata air di pos 2 tadi masih menyiksakan misteri. Sebelum mengistirahatkan tubuh, kami briefing sejenak. Besok pagi setelah usai waktu sholat subuh, rencananya kami akan menggapai puncak Merapi Dempo. Pelataran ini memiliki tinggi 2.975 mdpl. Wajar saja hawa dingin terasa sampai menembus ke tulang belulang. Setelah menemukan kesepakatan,
Kami pun mulai memasuki tenda untuk mengistirahatkan tubuh. Aku berada dalam satu tenda dengan Faki, sedangkan Bang Leo bersama Usman. "Bruk, aku capek. Mengapa kita jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh?" Aku terjaga dari tidur, tak kalah mendengar suara benda terhempas ke tanah, disertai gerutukan kesal seseorang. Aku mengira itu adalah Faki dan Usman, karena saat aku bangun, Faki sudah tidak ada lagi. Jarum pendek jam menunjuk ke angka 4, waktu fajar menjelang subuh. Karena penasaran, aku keluar tenda untuk mencari tahu perihal apa yang membuat mereka bertengkar. Namun saat aku keluar, aku terkejut melihat Bang Leo tidur meringkuk di hamparan tanah. "Kemana tenda mereka?" gumamku. "Bang, bangun." Bang Leo bangun. Dia nampak menggigil karena kedinginan. "Kenapa abang tidur di sini?" sambungku dengan pertanyaan. "Loh, kok aku tidur di sini?" ujarnya kebingungan. "Kemana Usman?" sambungnya. "Justru itu yang ingin aku tanyakan kepada abang," ujarku. "Apa mungkin mereka telah ke puncak duluan?" pungkas Bang Leo. "Entah kemana perginya Faki dan Usman. Semua barang-barang mereka sudah tidak ada lagi. Jika memang keduanya telah ke puncak Merapi Dempo, kenapa harus sepagi ini dan membawa semua peralatan? Sedangkan perjalanan menuju puncak hanya sekitar 30 menit lagi. Bukankah kita hanya diperolehkan membawa air minum saja bila ke sana? Banyaknya barang yang dibawa akan menyulitkan kita melalui trek bebatuan ini." Sejurus kemudian aku teringat kala bersama Tony dan Tina. Tak kala Bang Leo mengatakan bahwa semua makanan sisa telah habis tanpa sisa, seperti dijilat kucing. "Kejadian yang sama terulang lagi," ujarku. "Maksudmu?" tanya Bang Leo. Tidak apa-apa. Maksudku mungkin saja mereka telah ke puncak Merapi duluan untuk menikmati sunrise, ujarku. Setelah mengatakan itu, aku menyuruh Bang Leo untuk beristirahat di dalam tenda. Karena kasihan dia kedinginan, takut nanti terkena hipotermia. Karena pikiran dikuasai oleh keanehan atas kepergian Faki dan Usman, membuat mataku enggan lagi terpejam. Aku akhirnya memutuskan untuk memasak persiapan sarapan pagi. Kami berencana hari ini jam 11 siang sudah berada di desa terdekat karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Seberes sarapan, sekitar pukul 6 pagi, aku dan Bang Leo memulai pendakian menuju puncak Merapi Dempo. Kali ini perjalanan kami tanpa Faki dan Usman. Saat tidak beberapa lagi, kami tiba di puncak tertinggi Sumatera Selatan ini. Perlahan, warna jingga di ufuk timur mulai terlihat. Matahari dengan tersipu malu menampakkan diri. Hari ini cuaca sangat cerah. Aku meminta kepada Bang Leo agar berhenti sejenak untuk menikmati sunrise dan menyerap energi baik dari sang surya. Namun, saat kami telah sampai ke puncak, tiba-tiba saja cuaca yang tadinya cerah bersahaja seketika diselimuti oleh kabut. Kami bahkan tidak bisa menikmati negeri di atas awan. Pandangan mata mulai terbatas. Kawah Merapi Dempo seolah dilindungi oleh kabut tebal. Entah mengapa naluriku seolah berkata, kumandangkan azan jika ingin melihat Faki dan Usman. Hal itu juga diperkuat oleh ucapan Faki kemarin, tak kala kami berada di shelter 1. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, aku segera mengumandangkan azan untuk mengusir kabut sesuai apa yang diucapkannya padaku. Di sepanjang mengumandangkan lapas azan, jiwaku bergetar hebat. Entah perasaan macam apa ini, tidak pernah aku rasakan sebelumnya.
Secara ajaib pula, perlahan kabut tebal itu mulai menipis. Hingga sirna seutuhnya tak kala azan selesai dikumandangkan. Kami bisa menikmati negeri di atas awan. Keindahan ciptaan Tuhan sangat jelas di depan mata. Seketika aku terjatuh ke tanah. Kenangan tentang Tony merajam sukmaku. Air mataku tumpah. Aku sungguh terharu. Akhirnya aku mampu mengabulkan permintaan terakhir Tony. Semoga dengan semua ini dia bisa damai di alam sana. Air mataku kian deras tak kala Bang Leo menghampiri dan memelukku. Namun tiba-tiba saja dia melepas pelukannya dan berkata kepadaku, "Tio, coba kamu lihat itu." Aku membalikkan badan dan mulai mengamati dari kejauhan ke kawah Merapi Dempo sesuai apa yang ditunjukkan oleh Bang Leo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Deko. Bye bye.